wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan selamat ketemu di program studi teknologi pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu ini adalah nanti agent dari teknologi khususnya di bidang pendidikan. Tetapi karena ini visi dan misi dari UNJA ada entrepreneur, maka di sini setiap kurikulum yang ada di program studi yang ada di UNJA harus ada entrepreneurship-nya. Jadi di sini TP meletakkan entrepreneurnya dengan nama mata kuliah teknologi entrepreneurship. Nah, ini diberikan ini sehingga nanti diharapkan Bapak dan Ibu hasil akhirnya bisa melahirkan teknologi di bidang wirausaha. Misalnya ada wirausaha di bidang digital. Nah, nanti diharapkan seperti itu hasil output dari pembelajaran kita. Baik, itu hanya pembukaan. Mungkin sudah kenal nama saya mungkin ya. Nama saya Mas. Ini ya, saya Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan. Nah, kebetulan juga memberikan mata kuliah entrepreneur di S1 khususnya di kelayakan bisnis. S1-nya di pendidikan ekonomi. Ya, di S1 saya memberikan mata kuliah tentang kelayakan bisnis. Oke, baik. Kemarin sudah saya bincang-bincang sama Doni untuk tahap pertama ada penyajian dan presentasi dari kelompok pertama dari kelas saya. Mungkin sudah hadir Bu Maharani? Sudah ada Bu Maharani. Sudah. Ya. Sedikit lagi mungkin saya apakan untuk tata tertib dari pertemuan kita ini. Kita mengharapkan kehadiran itu tepat waktu, sama seperti dengan pembelajaran tatap. Ya, kita harapkan 15 menit lah keterlambatan waktunya dari kecuali kalau memang ada halangan tertentu nanti bisa bahwa saya belum bisa masuk, kenapa? Atau gini, sudah itu kelemahan dari pembelajaran digital begini, ini kadang hanya menayangkan nama atau foto. Nah, itu foto atau namanya saja, orangnya nggak tahu kemana. Nah, ini juga kalau saya menganggap tidak adil. Maka kalau memang mau keluar dari pertemuan kita ini, dari meeting kita ini, diharapkan Bapak dan Ibu memberitahu bahwa saya lagi belum bisa mengikuti meeting karena lagi terserah gitu. Nah, jangan sampai hanya menayangkan atau namanya saja. Itu mungkin aturan-aturan di dalam di dalam aturan perkuliahan kita. Setuju kali? Setuju? Setuju. Ya, ini tata tertib kita. Setiap pasti ada tata tertib ya. Pada Ibu sekolah juga ada tata tertib. Di mana-mana pasti ada tata tertib. Maka di dalam perkuliahan pun ada tata tertib. Baik, kalau sudah disetujui, silakan Ibu Maharani untuk disampaikan untuk peraturan perkuliahan. Oke, ya Bu, sebentar Bu, yang share screen PPT-nya itu, PPT-nya ada di Pak Bima, soalnya saya pakai Zoom yang di HP, jadi masih nunggu Bima yang share PPT-nya ke Zoom. Bim. Pak suara Bim. Ganti host, Pak. Tunggu bentar. Kan dari tadi saya suruh Bima cuma ada mau DMB-nya. Bim, gambarnya Bim. Pindahkan Mbak Mahar, tolong pindahkan host ke Bima. Bentar.
Bim, gambar kau Bim. Klik di partisipan tuh, klik nama Bima Udah. terus make a host. Udah ya itu. Makasih. Bisa pakai background Bim, tak nampak muka kau Bim. Udah ya, oke. Tunggu. Ini belum hadir ya, di Putra. Pak. Bentar, Pak. Ya. Mau minta tangan pemimpin untuk ujian seminar proposal. Pak Rahmat, suaranya di mute Pak Rahmat. Ini baru ini ya. Pak Rahmat, suaranya di mute Pak Rahmat. Pak Rahmat, suaranya di mute. Ya, Pak. Sudah Bim? Itulah balik lagi itu hostnya ke Bang. Bima mana nih? Siap? Tunda nih. Tuh, lagi nyari itu dulu. Ada di sini, ada di. Ya nggak apa-apa, hostnya jangan diserahkan ke saya, biar kamu Lagi nyari nanti susah. background, ntar. Background, mana sih nyari background? Background. Bisa background materinya dulu. Materi ini dulu biar lanjut nih, langsung ibu materi dulu di share, baru Ibu Mahar menjelaskan nanti biar kita nggak macet nih. Dah, sini. Udah ya, Bang jadikan host ya. Nah, Biarlah dulu background kau tuh gambar hutan-hutan. Dah sip, lanjut gas. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan presentasi kami dengan judul evaluasi diri dalam pemanfaatan peluang usaha. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Pak Budi Santoso, Bima Sakti, Saya Rahayu, dan saya sendiri Maharani Wulandari. Oke, lanjut. Yang pertama, apa itu peluang usaha? Jadi peluang usaha itu adalah kesempatan yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahaan atau entrepreneur untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ada banyak sekali peluang yang sering disia-siakan sehingga ketika ada kesempatan untuk seharusnya peluang itu bisa diambil, tapi seseorang tersebut belum mampu memanfaatkan peluang tersebut sehingga peluang tersebut terlewat dan tidak dapat dijadikan peluang untuk melakukan proses wirausaha. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus dievaluasi ketika kita memulai usaha. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah evaluasi dari keseluruhan usaha. Slide selanjutnya. Evaluasi kemajuan dan kemudahan usaha, langkah perbaikan dan pengembangan, kemudian target usaha dan analisa pasar. Nah, yang pertama evaluasi keseluruhan usaha. Evaluasi keseluruhan usaha itu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian dari hasil usaha itu secara keseluruhan. Nah, mulai dari modalnya, pendapatannya berapa, jumlah hutang piutang pada pihak lain, dan rata-rata pengeluaran dalam 1 bulan. Nah, jadi untuk mengevaluasi keseluruhan usaha ini harus
dibiasakan dicek berkala, mungkin bisa setiap bulan atau setiap minggu. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kemajuan atau kemunduran usaha. Nah, posisi keuangan ini biasanya dijadikan patokan utama dalam evaluasi kemajuan atau kemunduran suatu usaha. Setelah mengetahui posisi keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha. Apakah usaha tersebut mengalami kemajuan dari bulan yang lalu ataukah malah terjadi kemunduran, seperti turunnya omset atau keuntungan yang didapatkan dari bulan sebelumnya. Oke. Selanjutnya, langkah perbaikan dan pengembangan usaha. Hasil evaluasi usaha yang menunjukkan beberapa parameter dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pada langkah selanjutnya. Caranya adalah dengan memperhatikan penjualan yang menurun, di mana kira-kira letak kesalahannya. Jadi setelah mengetahui kesalahannya, bisa dilakukan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, nah, target usaha. Evaluasi sebuah usaha itu juga harus memanfaatkan sebagai bahan untuk merencanakan atau pencapaian target pertumbuhan usaha selanjutnya. Jadi, jika sebuah usaha itu ada target, seorang entrepreneur itu akan berusaha untuk mencapai target yang ditentukan, sehingga nantinya bisa meminimalisir terjadinya kemunduran usaha atau penurunan omset jika ada target. Lanjut. Oke, yang terakhir ini ada analisa pasar, melihat dari segi permintaan, kebutuhan, dan lain-lain. Nah, analisa aspek pasar ini adalah analisa yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya potensi pasar dan peluang atas suatu produk yang akan kita pasarkan. Oke. Selanjutnya ada permintaan pasar. Permintaan ini adalah permintaan yang dapat dipenuhi oleh kelompok industri yang efektif atau penjualan produksinya, sehingga selisih antara permintaan pasar dan penjualan yang efektif dijadikan sebagai peluang pasar. Oke, yang terakhir adalah analisa aspek teknis. Aspek teknis ini untuk menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksinya, atau kesiapan mesin ataupun teknologi yang akan digunakan. Kriteria dalam pemilihan teknologi yang bisa dimanfaatkan ini salah satunya yaitu keberhasilan atau kemampuan pengembangan produk yang kita pasarkan. Gitu. Jadi itu saja materi atau presentasi diskusi yang kami sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu sekalian, kritik dan saran, kami persilakan. Moderator. Bim, moderator. Ya, silakan. Izin bertanya? Oke, kepada Bapak Ardiansah, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Dalam melakukan usaha, ya kan, dalam pengembangan untuk tahap usaha, ada tidak pengajuan bantuan dari pemerintah? Jika ada, apa saja tahapan atau prosedur dalam pengajuan tersebut untuk meningkatkan pengembangan usaha yang kita akan kerjakan atau kita lalui? Terima kasih. Bisa dimengerti, Pasnya, Bima? Bim, suaranya hidupkan. Kepada Pak Ardi, boleh diulang sekali lagi intinya?
Baiklah, intinya gini, dalam melakukan usaha, dalam pengembangan usaha kita ini, ada tidak pengajuan bantuan dari pemerintah? Jika ada, apa saja tahapan atau prosedur dalam pengajuan bantuan tersebut? Apa saja prosedurnya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Ardian. Yang selanjutnya, Izin bertanya, Bapak Bima, moderator. ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam. saya Mas Heri Teguh. Baik, yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana kita menganalisa apakah pasar itu potensial atau pasar itu menjadi tepat sasaran. Yang kedua, bagaimana cara kita, tadi ada di slide PowerPoint Anda tadi ada masalah target. Bagaimana cara kita mencapai target dalam kondisi COVID sekarang ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Selanjutnya, ada tinggal satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum, izin Pak Moderator. Ya, Assalamualaikum Ibu Desen, mohon izin 10 menit boleh Bu? Mau ngadep Pak Herman Bu? Ya, silakan. Ya, makasih Bu. Ya. Di-mute dulu Pak Rahman. Atas nama Ilham. Kuliah. Izin Pak Moderator, Bima. ya, silakan. Ya, izin bertanya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya mengenai analisa pasar permintaan dan kebutuhan ini, khususnya di ruang lingkup Indonesia ini sendiri begitu. Apa saja yang biasanya yang menjadi penghambat sehingga analisa kebutuhan pasar ini gagal dilaksanakan atau salah taksir begitu bagi pelaku usaha tersebut. Nah, misalkan kebanyakan apakah ada juga penghambat itu datang dari pemerintah kita sendiri. Contohnya misalkan ada yang memproduksi mobil listrik, terus barang-barang elektronik lainnya, televisi dan sebagainya, tetapi terhambat di izin dari pemerintah ini sendiri atau legalitas tersendiri. Itu bagaimana pendapat dari kelompok penyaji mengenai hal tersebut? Terima kasih kepada Pak Iqbal. Sudah ya? Ya, mohon beri waktu sekitar 5 menit untuk kami berdiskusi dari kelompok. Ya, makasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal. Mohon diulang Pak, gimana pertanyaannya? Ya tadi sinyalnya kurang bagus. No problem today. Dari sini aja Pak Di. Naik di atas pohon sawit dulu Pak. Nih di atas pondok aja Pak De. Izin moderator. Sinyalnya alot Bu Ayu.
Moderator. Betul-betul suaranya Kak Ayu. Sinyalnya nggak nyampe, Mbak Ayu. Oh ya, mohon maaf saya matikan video saya supaya jaringannya suara saya bisa terdengar karena di sini jaringannya agak kurang bagus. Permisi moderator. Iya. Silakan Kak Ayu. Halo. Ya, Kak Ayu. Ya, lanjut Ayu. Halo. Lanjut Kak Ayu. Bisa terdengar suara saya? Bisa. Ya, Dengan lancar. jadi saya akan mencoba saya menjawab pertanyaan dari Adrian mengenai pengembangan usaha. Adakah Ardian, pengajuan bukan bantuan Adrian. dari pemerintah? Oh ya, Adrian. Ardian. Bagaimana pertanyaan? Ya, lanjutlah. Syah. Bagaimana pengembangan usaha? Apakah ada pengajuan bantuan dari pemerintah begitu ya Pak? Terus kalau ada, apa saja prosedurnya gitu? Iya, betul sekali. Jadi di sini pemerintah merilis bantuan yang ditunjukkan untuk para usaha berupa UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah senilai 2,4 juta dalam bentuk bantuan tunai langsung atau BLT. Nah, pada bantuan ini tentunya bantuan presiden atau UKM ini akan disalurkan hingga akhir tahun. Namun tentunya ada syarat-syarat untuk apabila ada pelaku usaha itu untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, persyaratan itu yang pertama harus warga negara Indonesia, mempunyai nomor induk, kependudukan, terus memiliki usaha mikro, terus juga syaratnya bukan ASN, TNI atau Polri, terus juga tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perban dan KUR. Terus bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Jadi di sini ada bantuan dari pemerintah, yaitu bantuan UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, menengah senilai 2,4 juta dalam bentuk bantuan tunai langsung atau BLT. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau selain uang, ada tidak bisa untuk kita ajukan? Misalnya kita mau mengajukan untuk, misalnya kita mau ternak burung puyuh ini, kita mau mengajukan burungnya langsung, misalnya burung puyuh, misalnya 10.000, itu bagaimana itu untuk mengajukannya? Iya, maksudnya untuk ternak burung petelur. Jadi kan kita akan butuh bantuan gitu, bukan sekedar untuk berdana aja, tetapi yang seperti burungnya gitu. Iya, betul. Paham kami. Selain dana kan, mungkin kita dana ada, tetapi kalau untuk bahannya itu gitu. Contoh misalnya untuk kerajinan kayu, untuk dananya ada, tetapi untuk bahannya gini. Kalau untuk dana mungkin bisa kita coba, tapi kan kalau misalnya kayak kayu, bahan kan agak susah gitu sekarang. Seperti untuk binatangnya gitu, itu ada nggak untuk bantuannya gitu, prosedurnya bagaimana? Anakannya gitu ya, maksudnya. Bukan anakannya, indukannya. Yang kita perlu ini telur, bukan anaknya gitu. Kalau untuk anaknya nanti gimana ada, Mas? Iya, indukannya. Kalau misalnya ada induknya pasti ada anaknya, ya kan? Itu bagaimana? Minta bahannya gitu ya. Pintar. Ini Jika kita mau kebetulan induknya lagi udah double nih. begitu. Kirain Ada nggak? Iya. Macam mana? Sebentar ya Pak Adrian. Kalau untuk dana tuh banyak, kita bisa ngajukan Bank Inja bisa kok. Tapi untuk bahannya ini, seperti kayak desain bahannya Pak Iki untuk pengrajin kayu kan spesialis banting setir ya, dari bahasa Inggris kan. Ini kan desain dia kan tentang kirukir. Kalau misalnya kayunya nggak ada kayak di Kerinci, yang ada hamparan sawah semua. Kalau ke atas, kalau itu udah mungkin kayu kulit manis itu dijadiin rajin kan.
Kulit manis ya. Oke, ke Jujun kan belok kiri. Ke Jujun belok kiri dekat balai. Makasih ya. Misi Bapak Ibu, tadi Ibu Muazza minta izin karena lampu di kampus mati kan ya. Kita lanjutkan. Oke. Pesan beliau. Ya, makasih lah. Kami mau kami itu Nyan. Lampu mati ya. Tetap lanjut. Don, enak kan? Enak kan? Kayak gini aja. Mohon izin. Sekadar menambahkan ayam pun. kalau masalah bantuan Sabar. Saya Rambi ya, diam dulu. Pak Arif. Pak Arif, sebentar Pak Arif. Bapak mau menambahkan, silakan. Ini pengalaman, Ndak. Itu biasanya di setiap dinas terkait itu biasanya tuh ada bantuan tergantung kita punya link atau enggak. Misalnya di dinas perikanan. Kalau kita tahu di dinas perikanan itu biasa tuh sering dapat bantuan tuh, misalnya dapat bibitnya ataupun pakannya. Itu yang kedua, saya juga pernah dapat dana hibah senilai itu rasanya 13 juta. Cuman posisinya itu diserahkan kepada si pemakai. Cuman nanti kan persyaratannya memang banyak, ada sertifikat dan lain-lainnya, semuanya memang dari pihak tim dinas terkait langsung turun melihat kondisi. Mungkin itu cuma bisa ditambahkan. Sudah. Pak Arif, saya nanya ke Wara, itu penamanya kalau ngegas gitu. Nah, untuk proposal, untuk pengajuan itu kan butuh proposal juga gitu. Ya benar. Di sana buat proposal, ada tempat usaha dari RT, lurah sampai kecamatan. Berarti sekaligus berarti proposal itu berarti seperti kayak rincian biaya untuk pengembangan. RAB. Terus Ya kalau nak tembus cari link orang dalam lah berarti. Kayak buat cocok lah tuh. event lah. Kayak buat Ya kan? event gitu minta minta bantuan dari sponsor. Rencananya ini kan mau bikin usaha petelur burung puyuh. Bim. Bukan usaha lendir ya? Bim. Proposal sudah Don, Cano mau masukin langsung ke ini kecamatan untuk morbulian Cano. Bisa tuh Pak Ardi, tergantung dinas terkait Pak Ardi. Tergantung kita, kalau kita punya kenalan segala macam, biasanya infonya cepat kita dapatkan. Untuk Pak Arif ada nggak? Ada nggak kenalan Pak? Ada nggak kenalannya gitu? Biar saya untuk mengajukan proposal dia cepat kita tembus. Kemarin alhamdulillah kebenaran dari alumni dari tempat saya kerja kemarin. Jadi kami di sana tuh pertama disuruh pelatihan dulu. Pelatihan keluar sertifikat. Nanti di sana mulai kita buat proposal, ada izin usaha mulai dari RT, lurah sampai kecamatan, baru di ACC dari ke dinas kota sampai ke dinas provinsi. Sudah itu kita tinggal menunggu aja lagi kapan keluar dana dari pemerintah tersebut. Misalnya udah terjadi nih bantuan segala macam, apa dari pihak pemerintah atau dari sumber dana tersebut yang kita dapat ataupun bantuan sumber berupa bahan, ada survei lagi gitu? Iya ada, itu biasanya setelah kita menerima dana itu kan biasanya kan si konsumen yang bagi pengguna dana itu kan sudah mulai bekerja tuh. Itu tuh kurang lebih 2 bulan ke depan tuh langsung ada tim survei dari pemerintah yang terkait melihat kondisi apakah itu benar sudah berjalan atau enggak. Kalau enggak berjalan ya biasanya sih ada laporan-laporan yang lain kan. Berarti untuk pengembangan hasilnya ada ya? Ya. Kita mulai perincian, mulai dari kita belanja, bagaimana progres ke depannya kan. Iya, sip. Oke, terima kasih Pak Arif udah mewakili pertanyaan semuanya. Siap. Moderator, lanjut pertanyaan berikut moderator. Ya, untuk pertanyaan kedua silakan.
pertanyaan dari Ulang lagi pertanyaan bisa dibantu sama teman-teman. pertanyaan Pak Arif. Itu bagaimana penentuan pasar menjadi Diulang lagi pertanyaannya. Tunggu. Target dalam Bagaimana kita menganalisa pasar potensial itu dan bagaimana target dalam suasana COVID ini agar menjadi tepat sasaran. Ya, pemakalah silakan menjawab. Maaf, izin Bu, ke toilet sebentar Bu. Ya. Oke, baik. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana cara menentukan pasar agar tepat sasaran. Lalu yang kedua, bagaimana mencapai target penjualan di masa COVID-19 ini. Nah, yang pertama, bagaimana penentuan pasar agar menjadi tepat sasaran. Jadi langkah pertama itu kan kita harus tahu dulu kita akan memasarkan produk seperti apa. Misalnya seperti contoh yang Pak Ardiansa tadi ingin mengembangkan bisnis burung petelur misalnya. Nah, untuk penentuan target pasarnya itu berarti harus dicari misalnya rumah makan yang membutuhkan pasokan telur setiap hari, atau rumah makan yang menjual makanan yang olahannya itu berasal dari burung seperti itu. Nah, jadi penentuan target pasarnya itu harus disesuaikan dengan usaha apa yang sedang kita rintis gitu. Lalu yang kedua, bagaimana mencapai target penjualan di masa COVID-19? Cara mencapai target penjualannya itu di masa COVID ini kan semua usaha biasa, maksudnya yang biasa dijual di pasar, biasa dipasarkan dari orang ke orang, di masa COVID ini pada beralih ke usaha online, maksudnya pemasarannya itu melalui online. Kan sudah banyak marketplace yang bisa kita manfaatkan dan juga bisa melakukan branding atau promosi melalui sosial media. Nah, mungkin salah satu cara yang dapat membantu untuk mencapai target itu dengan melakukan promosi atau branding melalui sosial media. Nanti proses pengiriman barangnya itu kan kita bisa menggunakan ekspedisi. Proses pembayarannya bisa menggunakan transfer melalui e-money atau transfer bank dan lain-lain. Jadi target penjualan itu tetap bisa tercapai walaupun di masa COVID-19 ini. Mungkin itu dulu. Kalau ada teman-teman Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih kepada Bu Maharani Wulandari. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan dari jawaban yang telah kami berikan, dipersilahkan. Boleh menambahkan? Makalah. Ya, silakan Pak Ardian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dari lanjutan dari jawaban saudari Maharani Wulandari. Selain dari internet, seperti tadi kembali lagi dari pertanyaan saya tadi yang dijawab Pak Arif. Selain dari online untuk realnya nyata, selain dari warung-warung ataupun dari supermarket, sebelum kita usaha itu setidaknya harus ada link untuk pemasaran gitu. Link itu jadi bisa kita, selain kita memasarkan, jadi ibaratnya tuh kita ada pihak agen gitu. Kita kan distributornya kan, distribusinya atau pembuat produk. Jadi kita setiap daerah itu kita sebarkan link untuk agennya. Misal saya nih, seperti tadi produknya untuk burung puyuh telurnya. Jadi kita harus siapkan agen di setiap daerah
Misalnya di Jambi ada di Tebo, misalnya untuk Pak Irwin, misalnya kayak Pak Iki di Kerinci, kayak Wulan di mana Wulan? Bayung, oh. Kayak di siapa? Di Bima, misalnya di di Sarulangun. Nah, jadi pemasarannya bisa terus gitu. Jadi untuk bantuan, ini kan pasti pos-posnya kita untuk pasti peningkatan uang ya kan, untuk produksi. Istilahnya itu apa namanya, laba ya kan, laba. Omsetnya naik gitu. Jadi kita butuh agen gitu, untuk terus gitu. Itu masukan saya untuk lebih real ya gitu. Tapi kalau misalnya online kan kita nasipan, ini berapa sekian ini oke kan ya, gitu. Itu aja masukan saya, butuh agen tiap daerah. Terima kasih kepada Pak Arjen yang telah menambahkan jawabannya. Bagi teman-teman, bagi yang ingin menambahkan juga, kami persilakan. Masih ada teman-teman? Ya, Bima mau menambahkan. Ya silakan. Ya, berkaitan dengan pertanyaan Pak Arif tadi, ini saya hanya menambahkan jawaban dari kelompok penyaji ya. Tentunya di COVID saat ini ya kita semua mengetahui betul pasti omset rata-rata khususnya untuk pengusaha-pengusaha ya itu rata-rata pasti merasakan penurunan gitu loh. Penurunan dalam arti kata penurunan pendapatan dari usaha yang dibuat gitu loh. Nah, kalau berbicara soal usaha atau bisnis, kita kan terutama kita harus memikirkan konsep terlebih dahulu. Konsep apa yang kita perjualkan. Kita harus lihat marginnya juga. Terus bagaimana nanti ke depannya gitu loh. Hal apa yang harus kita persiapkan untuk usaha kita kelanjutan. Karena kan di setiap kota tentunya persaingan bisnis itu sangat meluas gitu loh. Bukan sempit malah meluas. Mengapa? Karena sudah banyak juga entrepreneur yang luar biasa sampai memotivasi orang-orang yang tidak ada menjadi luar biasa gitu loh. Sampai mungkin kalian pernah dengar, teman-teman pernah dengar maksud dari Bob Sadino, orang bodoh memperkerjakan orang pintar gitu ya. Nah, itu di balik itu kan ada motivasi. Tentunya apalagi sekarang lapangan pekerjaan juga tidak terlalu banyak. Nah, oleh karena itu ya orang berusaha untuk membuat suatu usaha walaupun usaha mikro gitu ya. Tapi di sini kan setiap pembisnis berusaha untuk memikirkan sebuah konsep gitu loh. Konsepnya itu apa? Ya berusaha untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Hal apa yang mau diperjualkan gitu loh. Sesuai dengan pasaran yang ada di kota masing-masing misalnya. Nah, kayak Pak Ardi tadi, saya rasa kalau untuk burung puyuh saya juga jarang mendengar orang jual burung puyuh, tapi kalau telur puyuh mungkin banyak. Nah, Aldi, saya bukan ngomong masalah burung puyuh itu untuk bantuan dari pemerintah. Bukan bukan untuk jual burung puyuhnya, bantuan dari pemerintah. Ya, oke. Dari bantuan pemerintah, cuman kan itu kan tidak semua orang, Pak Ardi. Mungkin ada beberapa orang yang meminta bantuan seperti itu. Cuman kan kebanyakan kan ada. Saya tadi enggak Pak Ardi. Soalnya gini, tadi kan saya menambahkan apa yang kata Maharani. Maharani kan tadi untuk apa gitu loh? Menampungnya kemana? Ke rumah makan tadi. Kan saya nangkepnya seperti itu. Nah, jadi itu anggapan saya aja. Intinya berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Arif. Kita melihat pasaran yang ada di Jambi misalnya, apa sih yang lagi booming, apa sih spesifiknya yang kita perjualkan. Kan semua pembisnis itu mengutamakan spesifik apa gitu loh, konsep apa yang diperjualkan supaya konsumen itu banyak yang
mau membeli produk yang kita jual, apa yang kita produksi, seperti itu. Terus kalau untuk pemasaran, ya itu tadi, saya rasa perlu sekali sharing dengan teman-teman yang lebih berpengalaman di bidang entrepreneur, khususnya di hal yang apa, spesifik apa yang Pak Arif perjualkan gitu loh, untuk mempertahankan omset yang ditargetkan. Seperti itu aja sih menurut saya. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya saya ucapkan. Terima kasih kepada moderator. Saya kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Adrian dan Bang Renalian telah menambah jawaban. Lebih jelasnya nanti bisa kepada dosen kita yang akan menjelaskan gimana lebih spesifik. Untuk soal yang ketiga dari pertanyaan dari Bang Iqbal. Mungkin untuk teman-teman yang mau menambahkan ulangi pertanyaannya. Intinya analisa pasar kebutuhan dalam Indonesia apa saja yang menjadi penghambat dalam gagalnya dalam usaha. Terus? Ulangi deh Bang Asmbal. Pertanyaan. Ya. Jadi intinya tuh di Indonesia ini tuh yang biasa yang menjadi penghambat sehingga pelaku usaha tuh gagal menganalisa kebutuhan pasar, permintaan dan konsumen tadi kan. Jadi yang biasa menjadi penghambat di Indonesia ini sehingga pelaku usaha itu gagal dalam menganalisa pasar. Dan kemudian misalkan apakah ada sangkut pautnya dengan pemerintah gitu. Contoh misalkan ada yang memproduksi mobil listrik seperti kemarin kan di berita-berita itu atau televisi kemarin itu tidak lolos uji coba dari pemerintah begitu. Tidak lolos legalitas dari pemerintah sehingga barangnya tidak jadi diproduksi dan mirisnya malah diambil oleh negara lain begitu, diakui oleh negara lain. Nah itu pendapat dari kelompok penyaji bagaimana menyikapi hal tersebut begitu. Boleh kelompok moderator? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mencoba jawab dari saudara Iqbal. Di sini kita fokus dulu yang masalah mobil ya, saudara Iqbal. Di sini kalau masalah untuk mobil SMK, kalau untuk realnya, makanya kita untuk menguaknya, saya kasih tahu. Mengapa mobil SMK itu tidak jadi diproduksi? Itu ada salah satu dosen pembimbing saya memberikan fakta real. Ternyata mobil itu hanya casing aja yang kita buat. Jadi kita rombak sendiri, lambangnya bagaimana ini segala macam. Tetapi isi dalamnya itu punya produk lain. Misal contohnya dari Toyota atau yang lain, makanya itu ibaratnya tidak murni dari pemerintah. Dan juga salahnya ada juga dari pemerintah. Tahu sendiri pemerintah kita, bukan saya menyalahkan pemerintah secara keseluruhan, tidak menghargai arti kata ciptaan anak bangsa. Banyak, mungkin teman-teman yang lain paham lah, mulai dari helm untuk penyakit kanker, ya kan, mulai dari yang anak yang dari mana daerah yang bisa menemukan listrik dari pohon mangga, itu kan tidak tersalurkan. Dan juga seperti pembalap kita tidak dibantu, akhirnya nggak jadi balap.
Nah, kalau untuk masalah kembali lagi itu untuk masalah mobil SMK tadi untuk Pak Iqbal sudah saya jawab. Ya, untuk persaingan, untuk ini saya ambil contohnya untuk usaha seperti kontraktor di bidang saya. Pasti ada persaingan. Mulai dari PT Abu Sendi, PT SSN, TBGG. Di sini ya, tergantung dari kualitas dari pengusaha yang menunjukkan hasil yang dikerjakan sebelum-sebelumnya itu bagus. Nah, dan juga otomatis pasti ada sesuatu di balik layar, ya kan? Tapi untuk pendukungnya yaitu kualitas bagus. Biasanya kalau kualitas bagus, biarpun pesaing-pesaing itu melakukan hal yang bisa dikatakan gelap, pahamlah gelap kan? Melenceng dari prosedur. Kalau produk kita tetap bagus, original, tetap contoh misalnya produk seperti Oriflame. Oriflame itu kalau yang pernah saya jalankan dulu kan untuk menjadi manajer, itu produknya murni dari Swedia, dia alami sampai sekarang tetapi karena dia harganya karena bisa dikatakan cukup mahal karena dia murni, tetapi tetap sampai bertahan sekarang. Kalau produk lain seperti misalnya kita Hembody, seperti Hembody kayak Vaseline, kayak Marina, kayak Citra, itu kan banyak. Tetapi kalau tetap produk seperti Oriflame, biarpun dari luar, tapi kualitasnya tetap bagus, sampai sekarang tetap jalan. Masa bisa dikatakan sedunia itu nomor 1. Ini supaya teman-teman paham aja. Jadi intinya untuk produk kita supaya lancar dari persaingan-persaingan, intinya produk harus nomor 1. Dan juga kesejahteraan pegawai itu juga termasuk. Itu saja masukan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ardiansyah yang telah membantu menjawab dari pertanyaan Bang Iqbal. Dari si kelompok kami, dari Pak Budi mau menjawab juga. Pak Budi. Bisa tambahkan pertanyaan dari Pak Iqbal. Sudah masuk? Halo? Ya, halo. Masuk. Oke. Untuk bisnis, jadi seorang bisnismen itu sebenarnya kalau kegagalan itu adalah bagian dari sesuatu yang pasti lah, 50-50 dari keberhasilan, bahkan tidak bisa 50-50. Berhasil itu kita alokasikan 25%, kemudian gagal itu 75%. Apabila kita tidak berangkat bisnis dari potensi yang kita miliki. Jadi kalau kebanyakan pelaku bisnis itu seperti Pak Iqbal ini, dia melihat lebih condong pada fasilitas, menginginkan fasilitas, terutama dari pemerintah. Seperti halnya kasus kebangkrutan negara kita reses tahun 98. Itu yang membuat negara kita kembali pulih itu bukan pelaku usaha yang hebat-hebat itu, tapi dari usaha kecil menengah, kemudian di bawahnya usaha kecil menengah yang sekarang sampai berkembang. Dan itu hampir bukan dari pemerintah. Ingat loh, usaha kecil menengah itu berangkat dari yang kecil, yang coba-coba, dari hobi. Jadi hampir tidak pernah menengok apa yang menjadi fasilitas dari pemerintah. Dan itu bahkan dikesampingkan karena apa? Kalau dari pemerintah itu biasanya banyak tengkonek, banyak hal. Cuman kalau pelaku usaha pengen langsung berhasil banyak, itu saya saya sudah ini dalam 2 tahun ini saya bangkrut 1,4 miliar. Usaha yang pengen cepat dapat banyak. Semangat Pak, semangat. Wow. Jangan curhat tolong ya. Jadi enggak. Wow. Jadi bangkrut 1,4 miliar. Itu biasa kalau kami yang orang sudah tua-tua ini lah biasa. Cuman kalau kalian kan itu waduh. Ngaku ya. Iya. Jadi sampai anak-anak itu bilang bagaimana lah orang tua itu pikirannya. Nah, ya kalau bisnis ya siap gagal. Kalau enggak mau bisnis enggak usah bisnis. Kalau enggak mau gagal enggak usah bisnis. Itu. Jadi
pertama jangan sekali-kali mengharapkan keberhasilan itu dari modal atau pengusaha atau potensi yang lain. Tapi kita gali hobi kita sendiri. Bisa jadi hobi kita, kemauan kita itu lebih besar dari potensi yang diberikan oleh orang lain. Biasanya seperti itu. Yang saya alami seperti itu. Makanya kita bangkit dari nol. Kayak Pak Ardi mau telur puyuh, silakan. Nah, saya sudah mulai nih kandang kambing di belakang rumahnya. Wah, mantap. Ujok Pak De. Sudah mulai ternak kambing. Nah, ini juga jahe nih. Besok anak kedua saya pesan Pak De. Ya kita mulai yang dari yang biasa, yang keseharian yang kita hadapi. Itu ya, gitu Pak Iqbal. Saya kira itu mungkin. Monggo. Saya serahkan moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Budi atas jawaban yang sangat super. Kepada teman-teman yang juga ingin menambahkan agar lebih lebih diterima lagi. Pertanyaannya tuh, bagaimana puas dah? Gimana, Pak Iqbal? Ya, untuk poin-poin penghambat tadi belum terjawab dengan lengkap kayaknya. Hanya istilahnya disebut dengan mobil terus yang Pak Budi tadi kan udah tahu tadi. Penghambatnya bagaimana Pak? Ya, penghambat yang sehingga pelaku usaha dia gagal menganalisa pasar gitu. Jadi saya tambah sedikit. Jadi untuk penghambat analisanya itu, satu adalah tingkat harga, yang kedua teknologinya, tiga keterbatasan modal, dan empat kreativitasnya. Dah, itu menurut saya. Iya, itu yang saya mau. Satu lagi lah, saya tambahkan. Ya, silakan. Kita mengetahui betul bahwa Indonesia ini aset yang paling besar, pendapatan paling besar itu adalah Pertamina. Gitu loh. Kalau seandainya mobil elektrik itu dipasarkan di Indonesia, apalagi harga murah. Harga murah nggak mungkin, karena saya ngelihat di website, itu aja membutuhkan anggaran 2 miliar untuk satu mobil. Bayangkan kayak gimana. Jadi kan hanya orang-orang tertentu. Kalau dipasarkan di Indonesia ya saya rasa wajar lah gitu loh. Ditolak gitu ya. Saya juga ngelihat perpresnya juga. Ini baru saya baca juga. Terus ya kita ketahui lah Pak Iqbal kan menanyakan hambatan ya. Benar. Berarti saya hanya menambahkan apa yang dijawab oleh penyaji Pertamina itu salah satunya minyak. Nah, itu sekarang pendapatan terbesar di Indonesia, salah satu lah, kita mengetahui betul. Nah, kalau seandainya mobil listrik banyak di Indonesia, apalagi pendapatan Indonesia, kan kita tahu Indonesia kayak gimana sekarang. Nah, seperti itu. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Pak Aldi. Kalau Pak Aldi, boleh nanti dulu Pak Iqbal. Saya tadi masalah mobil listrik. Ini kan kemarin saya dapat kabar nih dari saudara Iki, katanya pajak mau dihapuskan, jadi mobil itu harganya turun. Nah itu bagaimana saudara Aldi? Mana Aldi ini? Kalau itu langsung ditanyakan, itu pertanyaan baru. Kalau itu langsung ditanyakan ke Pak Dirlantas aja Pak, langsung ke Samsat aja mungkin ada jawabannya. Bukannya Anda orang pajak? Bapaknya Pak Dispenda Pak. Dia. Itu nggak ada urusan kantor pajak Pak. Itu perlu Bapak ketahui. Itu nggak ada. Pajak itu SPP dari pabrik misalnya perusahaan-perusahaan. Kalau kendaraannya Samsat enggak, itu Dispenda, benar kata Pak Arif. Tolong diluruskan. Ini sedikit melenceng dari pembahasan kita. Mohon dimaafkan. Kembali ke saya dulu kan Pak Moderator. Ya, Bapak Iqbal. Iya, boleh menanggapi ulang ya? Ya, silakan. Kalau masalah pemasaran itu saya kurang setuju ya, dalam artian tuh pengaruhnya ke Pertamina. Buktinya produk seperti Nissan, terus kemarin itu Toyota juga mengeluarkan mobil listrik dan juga elektrik dan juga dipasarkan ke Indonesia. Nah itu bagaimana? Sedangkan produsen dari luar bisa memasarkan, sedangkan produsen asli dari Indonesia tidak boleh begitu, kan nggak fair dong.
Betul. Nissan kemarin Nah, Pak Nissan Iqbal, kita kan lihat Nissan itu kan dibuat dari mana? Produk mana, kan bukan produk Indonesia, Pak Iqbal. Itu loh masalahnya, Pak Iqbal. Iya, betul. Kok bisa dipasarkan? Nah, sekarang kan pertanyaannya tadi Indonesia nggak? Indonesia kan yang membuat mobil elektrik, masalahnya apa? Kan itu pertanyaannya. Kalau kita beralih ke Nissan itu kan produk dari luar negeri, beda dong dengan Indonesia. Apalagi Indonesia kan sekarang ini sangat membutuhkan pendapatan dari minyak. Saya bilang kalau tadi butuh pendapatan, itu nggak bisa dipungkiri. Memang benar. Iya, kalau butuh pendapatan dari minyak tadi, kok dari luar kok bisa masuk? Seharusnya yang di luar jangan diproduksi juga dong. Kan biar full minyaknya ke Indonesia. Ya kan? Itu kan logika sederhana tuh. Ya kan? Minyak juga kita di sini juga banyak kok, ngapain dari luar. Yang jelas pasti ada permainan dari atas. Karena kalau untuk dari kan tahu ada itu kan proyek. Beda dong. Biasanya kalau dari atas itu berbeda. Lebih besar mungkin. Masa kalau dari luar ke dalam kan pasti ada pajak gitu lah. Enggak, jadi kalau pajak itu beda cukai gitu. Misalnya seperti kalian. Ya, kepada Pak Ardian mohon pada Bang Iqbal. Berkaitan dengan kata Iqbal tadi, Pak Iqbal tadi itu kan udah berbicara soal proyek antar kepala negara. Mungkin kabinet-kabinetnya mungkin di bawah presiden ada proyek apa kan seperti itu. Nah, yang kita bahas kan tadi kan mengapa hambatannya kenapa mobil listrik ini tidak bisa dipasarkan, itu pertanyaannya. Gak usah menceng-menceng lah, gitu aja lah. Iya, bukan melenceng, maksud saya tuh kok bisa orang bisa lolos sedangkan produsen dari kita Indonesia ini enggak. Itu saja, simple. Karena kan produk itu produk kita sendiri gitu. Produk kita sendiri gitu loh. Ya, kita mampu juga buat mobil listrik. Intinya cuma satu. Pemerintah tidak memberikan peluang untuk pemuda Indonesia berkarya. Itu aja. Itu sama kayak kemarin statement dari presiden kita kelima. Sudah buat apa sih lo yang generasi muda sekarang ini? Terima kasih. Siapa tuh yang bilang tuh? Pak Arif. Itu. Bang Ardi. Bang Ardi presiden kelima. Bang Ardi, Bang Renaldi, Bang Iqbal mohon ditahan sebentar ya. Sebaiknya kita serahkan kepada ibu dosen yang mungkin bisa untuk menengahkan serta memberi jawaban yang gimana sih sebaiknya meluruskan. Ya, terima kasih. Silakan kepada ibu dosen kita. Ya Bu, suaranya Bu jangan di-mute dulu. Maaf lupa. Terima kasih dengan Pak Bima sebagai moderator. Diskusinya sangat hangat. Saya panas hari ini ya, enggak? Iya. Cuacanya. Ya lumayan. Mantap. Sama ini mungkin host izinkan saya untuk screen ya, share PPT. Siapa hostnya tadi? Bima. Ya. Bim. Sudah saya kasih. Sudah ya. Ya, kita akan menilai kebutuhan, posisi, dan pengembangan usaha. Bagaimana kita menilai kebutuhan usaha kita dan posisinya seperti apa di dalam pengembangan usaha. Baik, kita lihat dulu kebutuhan usaha ini. Ya, artinya kita harus memenuhi apa-apa saja yang harus kita penuhi di dalam menjalankan usaha dari awal hingga beroperasinya perusahaan. Seperti ditanyakan oleh Pak Ardi, tadi ada enggak bantuan. Nah, ini salah satu modal kita untuk mendirikan usaha.
Nah, misalnya modal terbatas, bagaimana ada enggak bantuan pemerintah? Nah, sekarang ini kan alhamdulillah untuk usaha yang baru itu ada bantuan dari pemerintah dengan bantuan kredit UMKM itu. UMKM diberikan kalau nggak salah per usaha itu 2.400.000. Itu dengan syaratnya beberapa syarat KTP segala macam, kemudian foto usaha dan segala macamnya. Nah, itu pengajuannya kepada kecamatan ya Pak Adian saya. Nah, ini akan dinilai juga apakah yang kita ajukan itu bermasalah nggak dengan kredit di bank. Kalau ada kita bermasalah, ini tidak akan dapat bantuan di dalam hal ini. Nah, ini salah satu kalau kita mau mendirikan usaha, yaitu salah satunya yang dilihat adalah modal. Nah, alhamdulillah di tengah COVID ini ada bantuan pemerintah kayaknya. Nah, di dalam kita menilai ini biaya usaha ini, kita akan melihat biaya prainvestasi. Berarti biaya sebelum kita melakukan investasi usaha. Misalnya kita mau usaha apa. Nah, ini kita harus menganalisis dulu kebutuhan berapa biaya prainvestasi. Misalnya kita mau usaha apa misalnya. Usaha apa Pak Adiansyah? Sudah ada yang punya usaha nih kira-kira? Baru mau mulai Bu. Baru mulai. Baru mengajukan proposal. Aldi itu sudah tuh Bu dari dulu. Oh, dari dulu. Tadi saya dengar kontraktor. Oh, itu saya hanya pekerja Bu. Oh, pekerja. Nyelip-nyelip lah Bu. Oh, Aldi Bu, Aldi. Ya. Apa rencananya Pak usahanya? Saya tadi tuh Bu, usaha burung petelur, yaitu burung puyuh. Jadi sudah saya bikin proposal untuk pengajuan bantuan 10.000 burung puyuh. Jadi saya kerjasama dengan ipar saya. Nah, jadi untuk kandangnya udah bagaimana, pembiayaan untuk makan per hari, terus pekerja, pemeliharaan pakan dengan kandang itu udah terinci semua di proposal. Masuk dan tujuan segala macam dan pemasarannya udah lengkap semua di proposal Bu. Nah, di sini Bapak ini dulu biaya prainvestasi apa yang kita butuhkan biaya prainvestasi ini. Misalnya untuk burung petelur tadi kita prainvestasinya ada namanya kandangnya, berapa ukurannya, segala macamnya. Kita ini berapa biaya untuk satu kandangnya dengan ukuran segini. Nah, itu disebut dengan prainvestasi. Nah, sewa tanah misalnya, atau kalau ada sewa itu disebut dengan biaya prainvestasi yang akan diandalkan. Kemudian pembelian aktiva tetap. Nah, pembelian aktiva tetap ini kekayaan tetap. Misalnya tadi Bapak membutuhkan berapa hektar tanah untuk berapa ratus tadi Pak? Untuk burungnya Bu. Telur itu. Ya, hasil produknya telur untuk per hari ya gitu. Nah, aktiva tetapnya berapa? Nah, ini harus tanahnya berapa luasnya? Nah, ini berapa satu meter tanah itu kalau kita membeli tanah atau kita membeli sewa atau kita menyewa. Nah, itu harus diapakan di dalam pembelian aktiva tetapnya. Itu salah satu contohnya tanah. Daya aktiva tetap itu adalah kekayaan tetap seperti tanah atau yang lainnya. Kemudian biaya operasional, misalnya tenaga kerja tadi itu termasuk kepada biaya operasional ya Pak ya? Iya Pak, iya Bu. Ya, itu termasuk ke dalam biaya operasional. Kalau mesin-mesin nanti aktiva tetap. Misalnya mesin petelurnya, mesin penetasnya Pak ya? Mesin apa saya tidak tahu, pokoknya mesinnya itu ada digunakan mesin nih. Nah, ini disebut dengan aktiva tetap. Nah, di dalam kita melihat ini kebutuhan usaha itu, kita harus menilai ini dulu Pak, keseimbangan lintas industri. Kita beradanya di mana? Industri mana? Nah, ini kita perikanan kah, pertanian, pertambangan, perindustrian atau di mana? Nah, ini kita menganalisis dulu keberadaan kita di industri yang mana. Nah, kalau perikanan kemana ini? Nah, ini industri yang harus kita
analisis terlebih dahulu. Kita berada di mana. Setelah itu kita melihat lingkungan jasa dan lingkungan perdagangan. Ada namanya produsen, kemudian kita berada di mana, apakah kita berada di, kalau Bapak berarti di mana nih, di industri hilir kah, di industri hulu kah, itu kita harus melihat itu. Nah, kemudian kita akan melihat pasarnya, kemana pasarnya yang akan kita tujukan. Misalnya petelur, kemana kita akan, apakah dimasuk ke dalam pasar tradisional, ataukah masuk kepada minimarket, ataukah supermarket. Nah ini harus jelas kita melihatnya. Misalnya pasar tradisional, nah kita meletakkan telur tadi di pasar-pasar yang ada misalnya di Jambi, pasar Angsunwo dan segala macamnya. Nah perlu nggak kita masukkan ke minimarket? Karena di sini kalau sudah masuk ke sini ini akan berbeda harganya antara dengan di sini. Kalau sudah masuk ke minimarket dan supermarket itu ada yang namanya nanti pertimbangan harganya karena ada pajak. Nah sekarang ini kalau nggak salah ada keringanan di masa COVID ini, pajak dihilangkan. Nah itu salah satu untuk meringankan wirausaha kita sehingga tumbuh wirausaha yang baik nantinya. Nah ini yang perlu dipertimbangkan di dalam wirausaha. Kemudian struktur persaingannya seperti apa? Misalnya tadi Bapak petelur. Nah ini kita lihat potensi pendatang baru. Nah kita misalnya pendatang baru, kita mau melihat. Nah ini lebih dekat kepada analisis SWOT-nya. Pasar persaingan kita siapa? Tentu saja yang sudah bersaing lama, yang sudah masuk kepada pasarnya, ini kita harus analisis. Ancaman kita untuk masuk sebagai pendatang baru apa? Ini harus dianalisis. Karena kita baru nih Pak. Bapak baru ya. Nah jadi ini harus ada ancaman. Ancamannya kira-kira apa? Apakah dari segi harga? Apakah dari segi kualitas ataukah bagaimana nih? Ini Bapak yang harus menganalisis dari pasar itu. Nah, kemudian kekuatan kita apa? Misalnya telur kita tadinya petelur itu kecil, sekarang Bapak tambah besar gitu, atau ada zat-zat yang lebih dari segi makanan petelur itu sehingga telur ini lebih gizinya lebih baik misalnya dari segi makanan burung puyuhnya gitu ya Pak ya, ada gizi-gizi yang dimasukkan di dalam makanannya sehingga ini gizi telurnya juga akan bertambah. Nah ini misalnya ini adalah kekuatan kita. Nah kemudian ini sebagai pembeli, kemudian sebagai pemasok kita nanti seperti apa, kemudian ancaman produk sebagai pengganti. Misalnya petelur tadi ada enggak? Misalnya orang daripada telur puyuh kita lebih baik kepada ini. Nah ini yang harus kita tinjau juga, yang disebut dengan produk pengganti. Nah kalau misalnya masak mie misalnya, kalau telur puyuh perlu banyak telurnya misalnya, tetapi dengan telur yang ini cukup satu, harganya sama misalnya. Nah ini harus Bapak tinjau juga produk pengganti. Nah ini yang kita inikan. Nah, ancaman pendatang baru ini adalah skala ekonominya seperti apa, pembeda dari produk. Ada enggak pembedanya? Karena orang lebih sekarang apalagi sekarang ini lebih ininya keunikan dari barang. Kalau barang itu unik, ya ini akan dicari masyarakat uniknya. Nah, kalau dulu kita melihat keladi itu biasa-biasa aja. Nah sekarang karena keladi itu sudah di hutan itu sudah berkurang,
Jadi unik keladinya itu Pak ya, padahal di rumah kita dulu di hutan-hutan itu keladi itu biasa-biasa aja kita melihatnya. Ya, betul, Bu. Hah? Ya, betul, Bu. Ini di daerah candi tempat saya proyek ini banyak keladi yang liar-liar yang bagus-bagus nih, Bu. Iya, keladi yang liar. Biasa kita lihat begitu. Tapi sekarang menjadi suatu hal yang menarik bagi ini. Ya, mahal gitu. Pasar dan mahal. Nah, itu yang kita inikan. Apalagi di sini misalnya kita membuat suatu keladi tadi dengan pas bunga yang lebih alami misalnya. Nah, ini membuat suatu produk itu lebih lebih menarik. Nah, ini harus ada pembeda antara kita dengan yang lama. Kalau sama agak sulit di dalam pemasarannya. Maka kita harus punya value-nya itu berupa keunikan. Nah, kebutuhan modal. Nah, ini berapa modal yang kita inikan, biaya peralihan, akses untuk masuk ke distribusi. Punya nggak kita akses? Harus ada akses untuk saluran distribusinya. Tadi bisa saja diulangi ke juga. Nah, sebagai ini saluran distribusinya. Kemudian ketidakunggulan. Nah, ada biaya-biaya yang perlu kita inikan. Misalnya orang lebih biayanya seperti ini, kita seperti ini. Nah, itu biaya produknya. Kemudian kebijakan pemerintah. Nah, ini berkaitan dengan tadi misalnya ada produk SMK tadi yang debatnya panjang sekali ya. Kenapa SMK tidak bisa nah, ini keterkaitan dengan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah seperti apa untuk produk SMK? Apakah mendorong? Kalau mendorong seperti apa? Dia harus mendorong, bukan hanya mendorong dari segi produksinya, juga harus mendorong dari segi pemasarannya, dari segi harga, dari segi kebijakan tentang pajaknya, dan segala macam harus dilihat di kebijakan ini. Jangan kebijakannya produksinya seperti ini. Nah, produk SMK siap memproduksi sekitar sekian. Nah, kebijakan yang lain juga harus dilihat, harus dibantu pemasarannya. Nah, pemasarannya bagaimana? Himbauan kepada masyarakatnya bagaimana? Nah, coba kita lihat di negara lain. Kebijakan pemerintahnya itu untuk membantu produknya itu sangat besar. Misalnya kalau kita lihat di Malaysia, dia memperlakukan mobil ini, dia kebijakannya mobil ini yang diapakan. Nah, coba kita lihat di parkir itu ya produk dia itu, baik itu di sektor publik, di sektor apa, saya kemarin itu melihat, wah ini betul-betul pemerintahnya memberikan kebijakan yang luas kepada ininya, sehingga kita lihat di sektor publik, parkir itu produknya yang diapakan, jarang sekali kita lihat produk-produk yang dari luar, misalnya Toyota, itu jarang sekali. Yang adalah produk-produk dia. Nah, itu salah satu yang pemerintah harus Jadi pemerintah di situ untuk SMK ini dia harus ya semua kebijakan, misalnya pemerintah pakai produk SMK semua dari pusat sampai ke daerahnya. Nah, itu salah satu dia untuk memberikan suatu kebijakan di bidang SMK. Tapi kalau kita lihat, ini kan tidak. Kebijakan pemerintah untuk menganukan SMK, coba kita lihat di pejabat-pejabat kita, pakainya Pajero, pakainya Fortuner, ya enggak? Ya, Pajero banyak, Bu. Nah, itu salah satu. Bahwa kebijakan pemerintah tidak mendukung. Seharusnya pemerintah mendukung tadi, pakailah yang SMK itu dari pusat sampai ke daerahnya. Nah, ini harus ada kebijakan pemerintah. Kalau memang pemerintah berniat membantu tadi SMK. Nah, itu ya, Pak Dian. Iya, Bu. Bisa bahwa pemerintah harus memberikan kebijakan seperti apa. Sudah terjawab mungkin SMK tadi? Ya, selain dari
isu-isu apa yang lain yang bisa kita lihat, misalnya tadi casingnya aja, sementara yang apanya itu boleh saja kita merakit. Berarti kita itu pada saat berada pada industri perakitan itu merakit. Nah itu. Ini tergantung kepada kebijakan pemerintahnya, seperti apa pemerintah mendukung kebijakan itu, mendukung industri atau usaha. Nah, kemudian kita persaingan yang sama dalam perusahaan yang sama. Misalnya telur puyuh tadi, Bapak harus bandingkan dengan telur puyuh secara ininya, secara yang sama, usaha yang sama, itu harus dinilai, dilihat. Kemudian ancaman produk pengganti tadi sudah dijelaskan, itu kita harus tinjau. Kemudian kekuatan tawar-menawar, kemudian kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, bagaimana pemasok? Pemasok juga harus kita lihat. Jangan-jangan nanti kita kesulitan di dalam pemasokan, nggak ada bibit. Nah, bibit yang kita cari itu sulit. Nah, itu salah satu namanya kita kesulitan di dalam bidang pemasok. Nah, itu ya, itu yang mungkin yang saya anukan. Ada lagi yang tidak terbahas mungkin. Nah, bagaimana cara pencapaian omset yang COVID. Nah, sekarang ini untuk mencapai apa itu omset COVID ini memang sekarang ini, nah inilah yang mata kuliah kita, inilah yang perlu di zaman COVID ini. Bapak dan Ibu ini tepat sekali mengambil mata kuliah Techno Entrepreneurship. Nah, bagaimana kita mengatasi COVID ini, yang mana masyarakat kita tidak bertemu secara tatap muka, pasar tidak ada lagi secara nyata, pasarnya secara maya. Nah, ini perlu kita kembangkan model seperti apa, usaha kita berbasis apa. Nah, sekarang kan banyak sekali model-model pemasaran yang tidak perlu lagi kita bertemu secara tatap muka. Bapak di kamar mandi, pesanan Bapak sudah sampai. Di kamar mandi pun bisa, maksud saya, di kamar mandi pun kita bisa memesan apa yang ingin kita pesan. Nah, tidak perlu pergi ke pasar. Nah, ini salah satu ini untuk mengatasi COVID. Banyak sekali, misalnya sekarang ada apa itu Shopee, Lazada. Lazada. Itu Pak Iqbal sering belanja tuh, Bu. Ya, makanan. Ya, tengah-tengah malam kita nggak perlu lagi keluar rumah, tinggal pesan, makanannya datang. Gojek, Grab. Nah, ini salah satu model pemasaran di tengah COVID. Jadi kita bisa memanfaatkan media-media seperti itu di dalam kita pemasaran di COVID ini, sehingga orang tidak perlu lagi bertemu dengan kita yang takut seperti ini, cukup melalui Grab atau bagaimana. Nah, ini yang pencapaian omset di zaman COVID. Kita harus pandai-pandai melihat media yang kita gunakan di dalam usaha kita. Oke, makanya berikutnya kajian kita adalah wirausaha berbasis digital. Cukup kali kira-kira? Ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Lanjut season kedua aja gitu. Ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Ya, Bu. Yang kedua, kelompok siapa? Yang kelompok 2, Don, kepala sekolah. Ketua kelas. Sekolah Don ya. Don, langgeng Don. Langgeng. Don langgeng. Amin, Don. Mudah jadi kepala sekolah ya, Don. Dan suaranya keluar Don, suaranya keluar Don. Suara Mute. Nah.
sekolah-sekolah itu ada kompetensi wirausahanya, ya kan? Dia punya kompetensi wirausaha. Ya. Kamu deh bentar lagi jadi kepala sekolah, Bu. Iya, harus ada kompetensi. Ya, jadi wakil kepala sekolah nanti tahun depan kepala sekolah. Ya. Kita kan Doni depan kelompok 2 ya. Iya, Bu, ya, Bu, kelompok 2. Ya. Oke, kita tutup pertemuan kita sampai di sini. Izin Bu, mau nanya Bu. Iya. Materi untuk kelompok 2 tentang apa ya Bu? Oh, belum saya kasih ininya ya. Ini kalau di apa nih wirausaha berbasis pengembangan wirausaha berbasis digital. Pengembangan wirausaha berbasis digital ya, Bu. Iya. Oke, sampai ketemu. Saya akhiri. Wassalamualaikum.